Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktu yang diberikan. Yang terhormat Ibu Oi selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan juga perkenalkan saya Marwardianti Sakabian Nias dengan nomor NPM 20340101017. Izinkan saya untuk mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Efektivitas Media Cloud Mustika dan Biobol pada Moving Bed Biofilm Reaktor dengan penambahan mikroalga chlorella SP untuk penyisihan amonia dalam air limbah industri pupuk. Lalu terdapat tiga bab yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga yang terakhir metodologi penelitian. Nah, di sini hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah karena industri pupuk yang sudah mulai berkembang pada setiap daerah di Indonesia tentunya akan menghasilkan limbah yang dimana limbah tersebut itu mengandung banyak sekali kandungan amonia. Nah, semakin meningkatnya kandungan amonia ini tentunya akan berdampak pada beberapa hal. Salah satunya adalah perairan, di mana di sini akan berdampak buruk pada biota air, akan menyebabkan keracunan, bahkan kematian pada biota laut. Nah, terdapat permasalahan, tentunya terdapat alternatif pengolahan juga. Yang pertama di sini saya mencantumkan adalah MBBR, di mana kelebihan dari MBBR sendiri adalah hemat ruang karena MBBR tidak memerlukan backwash dan juga perawatannya mudah karena tidak memerlukan sludge resirkulasi semacam metode activated sludge. Namun, di sini juga memiliki kekurangan, yaitu karena BBR menggunakan media seperti Kaltnesh dan juga Biobol, maka peluang kehilangan media tersebut itu juga lumayan besar, karena bisa saja terbawa aerasi dan juga ketika maintenance. Lalu selanjutnya ada SS yang masih terdapat pada reaktor MBBR, karena MBBR sendiri tidak bisa mengendapkan karena adanya proses aerasi, maka memerlukan pengolahan tambahan atau bangunan pengolahan tambahan seperti sludge thickener ataupun sedimentasi. Lalu alternatif yang kedua di sini saya menawarkan adalah stripping tower aeration, di mana bangunan tersebut sangat sederhana. Karena sangat sederhana, maka biaya yang dikeluarkan itu juga relatif murah atau rendah. Namun karena adanya penguapan dengan suhu yang sangat tinggi, maka stripping tower aeration ini menghasilkan emisi udara yang tentunya harus diolah kembali dengan pengolahan udara, pengolahan emisi udara. Lalu metode yang ketiga adalah adsorption as ammonium ion into zeolite. Nah, di sini metode ini merupakan metode yang ramah lingkungan dan juga terdapat regenerasi media. Jadi media yang digunakan itu dapat digunakan kembali, jadi tidak satu kali pakai. Namun, karena permukaan absorben yang terbatas ini menjadikan metode ini tidak cocok untuk skala besar. Jadi hanya bisa skala rendah ke menengah. Seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat rumusan masalah, yaitu karena adanya pembentukan biofilm, lalu kontak dengan Kaltnas dan juga biobol, maka di sini rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pembentukan biofilm mikroalga chlorella pada media Kaltmas 3 dan juga biobol. Lalu adanya permasalahan yang kedua yaitu kemampuan penyisian dari dua jenis media media tadi yaitu Kaltmas 3 dan juga biobol tentunya akan berbeda ya kemampuan penyisiannya. Jadi rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kemampuan penyisian dari dua jenis media ini yaitu Kaltmas 3 dan juga biobol dalam reaktor MBBR dengan penambahan mikroalga chlorella dalam air limbah industri pupuk. Lalu terdapat tujuan dan juga manfaat yang tentunya saling berkaitan dengan rumusan masalah tadi, yaitu tujuan yang pertama untuk mengetahui pembentukan biofilm, yaitu mikroalga chlorella sp pada media Kaltnesh 3 dan juga biobol, dan tujuan yang kedua adalah untuk membandingkan bagaimana kemampuan penyisian dari dua jenis media ini. Manfaat penelitian yang pertama itu untuk memberikan informasi terkait kemampuan pembentukan biofilm mikroalga chlorella sp pada media Kaltnesh 3 dan juga biobol. Lalu manfaat penelitian yang kedua adalah untuk memberikan alternatif pengolahan pada industri pupuk dengan menggunakan dua jenis media Kaltnesh 3 dan biobol. Lalu terdapat beberapa penelitian terdahulu di sini saya cantumkan tiga, yaitu dari Gaisani, di mana beliau menyebutkan bahwa MBBR itu dapat meremoval amonia sebesar 94,23% dalam dua media, yaitu Keltnes dan juga Biocap. Dan penelitian yang kedua yaitu dari Digdoyo dan Cahyonugroho, bahwa MBBR itu dapat menyisihkan TOC
sebesar 95,52% sampai dengan 97,55% dengan komposisi media yaitu 40% Kaltmas dan juga 60% biobol. Dan pada penelitian Pamungkas dan Lestari menyebutkan bahwa chlorella itu penyerupannya tuh lebih baik dalam menyerap amonia daripada Spirulina paletensis. Di sini MBBR sendiri itu merupakan reaktor dengan tentunya proses biologi yang memanfaatkan mikroorganisme dan juga media dengan proses yang terus bergerak. Mikroorganisme tadi itu tumbuh dan melekat untuk membentuk biofilm pada permukaan media yaitu kaltes dan juga biobol. Lalu pada MBBR sendiri itu mempunyai tiga tahapan. Yang pertama adalah seeding mikroalga, di mana ini tuh membentuk biofilm, yaitu kontak pertama kali mikroalga dengan air laut dengan perbandingan itu 1:3. Lalu aklimatisasi itu untuk adaptasi antara mikroalga dan juga air limbah, di mana proses ini tuh dibantu dengan proses aerasi dan juga pencahayaan dari lampu. Lalu lanjut ke penelitian utama, di sini adalah reaktor MBBR, di mana di sini melihat untuk parameter amonia dan juga kerapatan dari mikroalga atau biofilm yang terdapat pada media Kaltness dan juga biobol. Lalu bagaimana mikroalga itu bisa menempel pada media? Di sini bisa dilihat bahwa mikroalga itu akan berkontakan dengan substratum atau media. Dan selanjutnya itu dibantu dengan bakteri, di mana bakteri di sini tuh terdapat bermacam-macam, salah satunya adalah Aedes, dan bakteri sendiri itu membantu mikroalga untuk bisa membentuk biofilm lebih cepat pada permukaan media. Lalu di sini ada beberapa macam Kaltness atau media, yaitu berupa Kaltness dan juga biobol, yang berbeda-beda sesuai dengan luas permukaan, diameter, dan juga tingginya. Lalu masuk ke metodologi penelitian saya, yaitu dengan ide penelitian tadi, yaitu industri pupuk dengan pengeluaran banyak limbah yang mengandung amonia. Lalu ada metode yang efektif, yaitu dalam pengisian amonia dengan metode MBBR. Dan juga pada MBBR sendiri itu terdapat banyak sekali jenis media yang digunakan. Dan studi literatur yang saya gunakan adalah limbah industri pupuk, penurunan kadar organik yaitu amonia, uh, moving bed biofilm reactor MBBR, media Kaltmas 3 dan juga biobol. Yang terakhir adalah mikroalga yang saya gunakan Chlorella sp. Lalu di sini judul penelitian saya yaitu efektivitas media Kaltmas 3 dan biobol pada moving bed biofilm reactor dengan penambahan mikroalga Chlorella untuk pengisian amonia dalam air limbah industri pupuk. Lalu selanjutnya terdapat variabel, yaitu saya memakai 3 variabel. Ada variabel tetap, berubah, dan juga kontrol. Di mana variabel tetapnya saya menggunakan volume limbah, dimensi reaktor, volume mikroalga, dan juga jenis mikroalga yang tidak berubah dari awal sampai akhir penelitian. Lalu ada variabel berubah, yaitu jenis medianya. Saya menggunakan 2 jenis media, yaitu media Kaltness 3 dan juga biobol, dengan waktu tinggal 8 jam, 24 jam, 60 jam, dan 120 jam. Lalu volume medianya yaitu 10%, 20%, dan 30% dari suspensi mikroalga. Dan yang terakhir variabel kontrol, saya menggunakan cahaya dengan bantuan lampu, pH, dan temperatur. Parameter utama yang saya analisa adalah kerapatan mikroalga dan juga yang kedua adalah amonia. Lalu penelitian saya terbagi menjadi 2, yaitu pendahuluan dan penelitian utama, di mana penelitian pendahuluan saya menggunakan analisis awal parameter air limbah, lalu yang kedua mempersiapkan reaktor, lalu seeding, dan juga aklimatis. Lalu masuk ke penelitian utama, yaitu pada kondisi aerobik dan juga menggunakan air limbah industri pupuk, media kalsiga, dan biobol dari proses aklimatisasi tadi. Dan yang terakhir ada waktu tinggal, yaitu selama 8, 24 jam, 60 jam, dan 120 jam yang dilakukan secara batch. Lalu yang saya analisis kerapatan jumlah sel pada media kalsiga dan juga biobol, lalu parameter amonia. Lalu saya menggunakan metode uji hemositometer untuk kerapatan sel mikroalga, lalu spektrofotometer untuk analisa amonia. Berikut merupakan gambar reaktor MBBR saya. Dengan yang pertama ini pada proses seeding, menggunakan lampu sebagai pencahayaan dan juga membantu mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dan lengketnya dari Chlorella sp tadi.
Lalu dengan bantuan aerasi juga, di sini yang hitam-hitam merupakan bubble aerasi. Lalu yang kedua ada aklimatisasi dan penelitian utama menggunakan dua media yaitu Keltnes dan juga Biobol dengan masing-masing em, volume media yaitu 10%, 20%, dan 30% sama dengan Biobol juga. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.